Shalom. Bapak-bapak, Bapak Tuhan, saya secara pribadi bersama dengan SPTN menyikapi persoalan ini sangat serius. Mengapa? Karena setelah munculnya petisi surat BMKI itu, saya tidak tahu kenapa tidak tiba-tiba para pendeta gereja Raja Mamasa ini dihujat. Ini kan sesuatu yang tidak baik untuk gereja kita. Muncul di media sosial bahasa-bahasa yang tidak elok, bahasa-bahasa yang tidak elok. Lalu muncul tuduhan-tuduhan kepada BPNS, BPN secara lemparan. Disebut mudah selalu. Ketika BPN klarifikasi disebut berlaku setuju tangan. Lalu kita disebut diam dan sebagainya. Tadi saya kira Pak Sekum sudah menyampaikan kronologi. Tanggal 10 Desember muncul di media sosial, masuk di grup kami. Tanggal 11 hari Senin kami mengeluarkan undangan dan tanggal 12 itu kami rapat. Kami perlu sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian hamba Tuhan, bahwa dalam rapat itu dihadiri oleh beberapa teman-teman pendeta yang bertanda tangan, yang tanda tangannya dicatut. Dan di situ ini ada penjelasan, Pak. Jangan marah begitu. Kita ini hamba Tuhan. Ini bukan anak-anak, Pak. Kita hamba Tuhan yang begitu. Akhirnya dalam pertemuan itu, teman-teman secara jujur menyampaikan kepada kami kenapa muncul tanda tangan itu. Lalu mereka menyampaikan kepada kami akan sepakat untuk menutup grup yang mereka buat. Ini sudah kita sampaikan ya. Karena banyak yang bertanya kepada kami, Pak, kenapa BPNS tidak mengklarifikasi tanda tangan para pendeta? Lalu mereka bersepakat akan menutup grup itu, ya, sehingga tidak ada lagi grup pendeta sekedar kita lagi selatan itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah di situ kami menyepakati bahwa akar masalah ini ada pada pribadi pendeta DP Mahtika, sehingga secara kelembagaan perlu ada sikap, perlu ada sanksi. Ini perlu kami sampaikan karena orang bertanya kenapa DP Mahtika ini tidak disanksi. Tetapi ada mekanisme di dalam gereja kita yang perlu kita hormati. Kita tidak bisa hanya mengukur pada saat kita melakukan sebuah tindakan, tapi kita harus berdiri tegak atas aturan yang telah kita sepakati bersama dan junjung bersama dalam menata gereja ini, gereja Raja Mamasa. Karena wibawa kita hanya tegak di sini. Karena itu diserahkan kepada tim pendamping pendeta untuk menangani kasus ini. Tapi perlu kami sampaikan secara jujur, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa belum sempat diadakan pertemuan antara pendamping pendeta dengan Bapak Pendeta DP Mahtika. Mengapa? Karena pada tanggal 21 Desember anak DP Mahtika bersama dengan iparnya mengalami kecelakaan. Lalu ipar DP Mahtika ini meninggal dunia dan sampai sekarang ini anaknya masih dirawat di rumah sakit di Polewali. Sehingga di sini kita mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Dan kita menunggu waktu yang tepat menurut pandangan Tuhan. Keadilan dan kebenaran dalam gereja harus ditegakkan, sehingga apapun alasannya pendeta DP Mahtika perlu dikenai tidak sesuai dengan aturan kita. Sekali lagi saya katakan, bukan perasaan yang menjadi aturan, tapi tata dasar, tata rumah tangga kita dan tata laksana kita. Jadi ini yang saya sampaikan Bapak Ibu hamba Tuhan. Kami semakin memperjelas kepada kita bahwa kami di SPTN tidak berangkutan, bukan sangat serius menyikapi persoalan ini. Karena apa? Tuhan gereja Raja Mamasa sangat mahal harganya, lebih melampaui harga diri kita, harga diri kami. Jadi saya tidak sekian. Nah, saya kembali ke Pak Kevin dilanjutkan.
Oke, terima kasih Pak Wasit. Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan, ya tak sabar untuk ada betul kita berkepala dingin Bapak Ibu supaya kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Mungkin ada sedikit informasi dari DPS. Hasil itu Pak Ketua DPS, Pak Hengki. Ya, akan ada informasi sedikit Bapak Ibu kesana. Oke. Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Ketua Som untuk mengarahkan kita dalam rapat ini. Bapak Ibu, para hamba saya kira saatnya kita bisa memberi respon dalam dialog, dan sekali lagi ya tentunya dengan keteduhan hati, bahkan pikiran kita baiklah kita memberi respon apa yang mungkin kita sudah persiapkan masing-masing, dengan catatan tadi bahwa untuk kesempatan yang pertama kami berikan dulu satu orang berklasis untuk berbicara. Kami akan mengurutkan menurut daftar karena kami tidak bisa mengurutkan berdasarkan daftar hadir, karena ya kami akan mengurutkan saja Bapak Ibu. Ya silakan Pak Pendeta. Jadi ini belum kesempatan respon, tapi ada interupsi dari Pak Ketua PPK. Silakan. Baik. Ya, begini. Dan saya lihat di undangan, tidak ada undangan untuk 47 pendeta. Dan ternyata kita saat ini bahas petisi. Nah karena itu, menurut saya tidak boleh kita bahas petisi tanpa memberitakan mereka, karena kita hanya mendapatkan informasi sepihak. Kita tidak boleh. Ya saya berbicara di sini netral, saya tidak masuk dalam 47 pendeta itu. Tapi kita tidak boleh menghakimi mereka tanpa mendengarkan keterangan dari mereka. Jadi untuk mendahului informasi dari setiap klasis, jangan kita bahas soal petisi kalau tidak ada kesempatan untuk mereka memberikan keterangannya. Thank you very much. Ya, terima kasih. Ya mungkin bisa. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saudara hijau. Saya Ketua Badan Pekerja Majelis Klasis Mapulili, sekaligus sebagai pendamping atau kuasa hukum dari 47 pendeta yang sedang berproses di Polres Mamas hari ini. Pertama, saya nada yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi bahwa saya sesalkan dengan forum hari ini, karena pikiran saya dari 47 pendeta yang kami dampingi dalam sedang berproses di Polres hari ini, pikiran saya akan ada hadir duduk bersama dengan kita pada hari ini. Karena tidak bisa dipungkiri, salah satu yang terulang-ulang yang kita persoalkan, kita bahas dalam ini melalui klarifikasi dari pihak BPMS adalah keberadaan petisi yang ditandatangani oleh 47 pendeta ini. Sehingga bagi kami dari klasis Mapulili atau satu yang hijau. Menurut saya tidak akan terjawab persoalan yang kita akan bicarakan hari ini ketika 7 pendeta itu tidak hadir dan duduk bersama dengan kita pada siang hari ini. Lalu kemudian saya berharap bahwa apa yang kita akan bicarakan pada hari ini betul-betul kita terbuka bersama. Jangan kita menyelesaikan persoalan ini hanya pada hulu saja, tetapi bagaimana kita melihat ini persoalan secara utuh, mulai dari hilir sampai hulu. Jangan sampai hanya tertuju mata kita, tertuju pemahaman kita tentang persoalan ada pada 47 pendeta ini. Penting kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa proses yang kita lakukan di Polres hari ini semestinya kita harus mengklarifikasi kepada 47 pendeta ini bahwa apa yang melatar belakang sehingga keluar petisi ini. Penting untuk dijelaskan kepada publik, penting untuk dijelaskan kepada kita semua dalam forum ini apa yang melatar belakang sehingga keluar petisi 47 pendeta ini. Dan ini yang kita tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang melatar belakangi
merevisi 7 pendeta itu. Ini harus clear dan ini harus kita jelaskan dalam forum ini seandainya mereka 47 orang itu ada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Tadi yang di belakang Bapak ya, Bapak tadi di belakang, Bapak yang baju hitam. Berurutan ya. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya dari Ketua Majelis Jemaat Kalpari Sesena Padang, Klasik Sesma 1 Timur. Jadi yang saya mau sampaikan adalah bahwa dari jam 9 tadi dimulai acara sampai hari ini, saya melihat dan merasa terkesan bahwa kami ini kok diceramai begitu saja, lalu seakan-akan semuanya adalah kebenaran tanpa kami diberi kesempatan dari awal untuk menyampaikan. Jadi saya melihat kok seperti cacing kepanasan saja. Mohon maaf, karena mestinya kalaupun pengurus BPMK terlibat, tapi maksud saya adalah seharusnya yang menjadi mediator mediasi di sini adalah badan pertimbangan, supaya yang ini karena fokus permasalahannya adalah pada pengurus BPMK. Itu yang pertama. PPMS. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mau katakan bahwa dengan adanya klarifikasi yang Bapak keluarkan setelah PJ dilantik, itu justru jadi blunder. Semestinya sebelum PJ dilantik, secara kolektif atau badan ini tanggung jawab badan mengeluarkan pernyataan sikap bahwa tidak terlibat. Itu yang ditunggu, Pak. Bukan setelah dilantik baru Bapak keluarkan pernyataan, mengeluarkan klarifikasi. Karena dua hal yang ada di dalamnya. Apakah Bapak-Bapak ini gagal dalam mendeteksi persoalan ini yang bergulir berbulan-bulan, atau yang kedua teknik memainkan lagu? Itu mungkin sudah menjadi isi nanti. Ya, memberikan kesempatan bagaimana mekanisme kita ini. Ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan, Pak. Belum tentu saya dikasih kesempatan lagi nanti. Jadi mohon dengarkan. Ya. Jadi ini maksud saya nanti adalah yang kami usulkan dari Jemaat Kalpari adalah harus ada sidang istimewa. Terima kasih, Pak. Berikutnya Iya, terima kasih Pak Arab. Kehadiran kami di sini sesuai dengan undangan yang disampaikan, dan sebelum kami hadir kami telah mendiskusikan terlebih dahulu kehadiran kami, dan kami menilai bahwa yang menjadi pemicu dari persoalan ini adalah tanda tangan atau petisi dari 47 pendeta itu. Kami adalah bagian dari korban, Pak, di mana Pak pendeta kami adalah salah satu yang dipalsukan tanda tangannya, dan tentunya kami sangat kecewa. Kami sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi kepada 47 pendeta itu, sehingga masukan kami agar diskusi ini efektif. Bolehkah tim 9 yang menggagas tanda tangan atau petisi 47 pendeta itu yang dahulu berbicara, Pak, sebelum kami tanggapi, karena tentunya ada latar belakang mereka yang perlu kita ketahui bersama apa yang menjadi dasarnya sehingga mereka mengumpulkan tanda tangan 47 pendeta ini. Jadi jangan seperti yang disampaikan Pak Ketua BPM Kamabulil tadi bahwa ini hanya satu arah saja. Jadi tentunya ada penjelasan terlebih dahulu supaya bisa kita tanggapi secara bersama-sama. Saya kira demikian masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih kesempatan ini. Saya Ketua BPMJ dan Jemaat Gloria Tertua Baru. Tentu saja kita ketahui bersama bahwa kehadiran kita pada saat ini semua adalah bentuk kepedulian kita terhadap apa yang terjadi di GTM saat ini. Jadi kehadiran kami di sini memenuhi undangan dari PPMS GTM adalah bentuk bahwa kami sangat peduli dengan apa yang terjadi di lingkup GTM saat ini. Namun apa yang kami saksikan setelah kehadiran kami di sini senada dengan apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, bahwa
berbicara. Saya kira kalau memang di dalam undangan itu dikatakan akan disampaikan bahwa silakan klasis masing-masing ke rembuk untuk mengambil sebuah kesimpulan dibawa ke sini, itu lain halnya Pak. Tapi kami diundang secara keseluruhan ketua BPMJ SKTM. Kemudian pada saat sampai di sini akan dibatasi hanya 1 orang per klasis. Kan belum tentu satu pembicara per klasis itu mewakili semua jemaat yang ada di klasis itu. Jadi kami harapkan kalau memang kita semua sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada di GTM, silakan kita selesaikan secara terang benderang saat ini dan jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sebelum pertama sebelum berbicara informasi kepada semua. Jadi kan tentang bagaimana mekanisme kita ya, jangan dulu berbicara tentang isinya. Siap. Terima kasih pimpinan. Saya langsung saja. Saya dengan para pimpinan tadi bahwa soal pembicaraan dari semua klasis, saya mengusulkan 4 yang angkatan saja. Siapa tahu ada yang bersedia berbicara 1. Kemudian yang kedua, mohon maaf saya tidak bermaksud bertolak belakang dengan beberapa pembicara, tapi kalau menghadirkan teman-teman yang terlibat dalam petisi itu, saya tidak setuju alasan kemanusiaan. Terima kasih. Ketua 2 BPMJ Klasis Melipong. Saya kira poin dari sekian pembicara yang telah mendahului saya sudah Bapak bisa tangkap. Ya. Jadi kita masuk pada sesi diskusi saja Pak. Dan saya mengusulkan mekanismenya ialah saya akan dari Bapak yang di depan ini kita yang angkatan saja. Tetapi sebelum itu minta tolong karena ada salah satu pendeta yang saya kenal yang ini tanda tangan ada di antara kita, dipersilakan untuk menyampaikan apa alasan mereka memberikan tanda tangan itu supaya apa yang diinginkan kawan-kawan ini bisa terjawab. Terima kasih. Iya, terima kasih pimpinan rapat. Kami hanya memberikan usul konkret saja. Sepakat dan teman-teman pembicara sebelumnya berikan kesempatan kepada perwakilan ke 9 tim ini. Ada kami bawa pendeta kami Pak, karena dalam badan itu ada pendeta kami terlibat. Mohon diberikan kesempatan. Hal yang kedua, hal yang kedua, mekanisme nanti kami dalam badan tetap mengusulkan untuk sidang istimewa. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas bersama yang tidak searah dengan tata dasar dan tata undang-undang direkturnya memasak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau saya Pak dari Kelas Haluan Ketua BPMJ Palembang, usul saya Pak, karena kita ini akan menyelesaikan akar permasalahan. Jadi minimal yang harus hadir saat ini, dan itu sebenarnya saya pikir kalau ini tidak dihadirkan tidak diterima masalah. Hanya kita membahas masalahnya. Jadi kalau saya cukup saja Pak, dan tim 9 itu berinisiatif dihadirkan berbicara sebab musabab sampai kamu berinisiatif untuk teman-teman yang lain ikut. Karena pasti ada yang terlibat, ada yang dilibatkan. Ya. Sehingga kita bisa memilah mana yang kesalahan fatal, mana yang hanya karena ikutan. Jadi perlu Pak, kalau kita memang mau menyelesaikan masalah, sebab tim 9 itu bertindak, kenapa? Ini perlu kita lihat secara bersama-sama. Jadi saya sangat setuju kalau tim 9 ini kan, kalau menurut saya dengan saya, inilah akarnya. Inilah, karena kita ini akan hanya membahas asal, kita tidak membahas api. Kalau tidak berbicara atau tidak dihadirkan tim 9. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak dari Tawanan Timur. Ya, kita berbicara. Shalom bagi kita semua. Ini kan kita baru masuk mekanisme Pak, apa yang kita mau tempuh. Saya berharap moderator ini dibatasi.
kita berlaku pembahasannya, mekanisme pembahasannya saja. Bukan dibawakan Pak, supaya kami semua yang hadir ini keluar lalu lahir rekomendasi seperti apa ini. Sebab pertemuan hari ini bukan persidangan, ini konsolidasi. Saya harapkan bukan bawakan, tidak usah lagi kita pikirkan ini mekanisme ini, hadirkan ini. Semua kita yang hadir hari ini adalah semua pejabat gereja Pak. Pasti kehadiran kita hari ini mencari yang terbaik untuk gereja Toraja Makassar. Sebab kalau kita mau yang lain-lain Pak, akan muncul lagi persoalan baru. Kita akhiri hari ini, bukan dibawakan. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat begini. Dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beberapa pembicara perwakilan dari klasis-klasis, itu akan menjadi pertimbangan kami BPMS GTM dalam rangka mengarahkan dialog kita. Dan saya kira bahwa beberapa hal memang penting untuk kita dapatkan informasinya. Jadi begini Bapak Ibu Bapak Tuhan, sekaitan dengan teman-teman pendeta yang bertanda di dalam petisi yang dibuat itu. Pada rapat tanggal 12 yang lalu, teman-teman pendeta yang bertanda itu juga diundang dan kami sudah mendengar. Jadi bukan diabaikan ya. Jadi jangan sampai ada mengatakan oh ini diabaikan. Tidak. Yang menjadi persoalan kita adalah ketika muncul informasi di media sosial tentang katakanlah pencabutan nama itu yang kemudian menjadi masalah karena ada oknum yang mengatasnamakan. Tapi seandainya itu tidak muncul, maka sebenarnya tidak dipersoalkan ya yang lalu ya, karena orang juga tidak tahu sebenarnya. Dan itu dipahami bahwa ini gerakan spontan dari teman-teman pendeta. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan bahwa 47 pendeta ini ya kita posisikan sebagai pihak yang terhakimi, tidak ya. Kita posisikan bahwa mereka 47 orang adalah pihak yang dikorbankan. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan yang kita mengatakan tidak, kita sudah mewakilkan ya, supaya kita tidak bisa mendengar. Lalu kemudian kami mau merespon tadi, jadi kami tidak sedang membatasi BPMJ dan bicara tidak, tetapi kita katakan untuk sesi yang pertama kita prioritaskan dulu BPMK. Kalau masih ada yang tidak jelas, ya silakan BPMJ. Saya kira itu maksudnya kita mengundang BPMJ, jadi supaya jelas. Perwakilan yang apakah Pak Pendeta Demianus atau Pendeta Matius? Pendeta Markus ya. Mewakili teman-teman. Saya harap teman-teman saya yang ini kalau boleh ada bersama dengan saya di sini, Pendeta Markus, Pendeta Demianus, Pendeta Sin. Kalau boleh ada bersama-sama kami yang lain itu. Ini ada Matius, Markus, Lukas. Untuk benar-benar berkata sejujur-jujurnya di balik daripada apa yang kami lakukan. Dan silakan Bapak dan Ibu mau mengapa-ngapai kami. Yang terpenting bahwa kami juga akan mengatakan ada apa di balik daripada petisi itu. Ya. Kalau masih ada teman Pak Pendeta Juli, apakah hadir? Shalom. Yang saya hormati hamba Tuhan, baik dalam tanggung jawab pelayanan sebagai badan pekerja majelis sinode, dewan pertimbangan sinode, badan pemeriksa kebenaran sinode,
pada rekan-rekan pelayan hamba Tuhan, pada pekerja klasis, pada pekerja jemaat-jemaat, dan semua undangan yang hadir dalam pertemuan ini, dialog dan konsolidasi pelayanan yang saya hormati dan yang saya kasih. Pertama, ini percakapan internal GTN. Bagi semua yang mungkin wartawan atau yang mengambil dokumentasi, sebaiknya tidak dipublikasikan. Ini masalah kita. Yang kedua, kami perlu klarifikasi bahwa tidak ada namanya tim 9. Pak Ketua Umum, tidak ada namanya tim 9. Teman-teman mempercayakan untuk saya pertama kali bicara, dan jika pimpinan diskusi ini memberi ruang kepada yang lain, mereka akan menambahkan. Jadi pertanyaannya, apa latar belakang dari petisi pendeta? Pertama adalah keputusan sidang Sinode Majelis Tahunan di Lembaga Salulo untuk Gereja Toraja Mamasa memberi dukungan kepada organ untuk jabatan publik. Yang kedua, dengan adanya isu tentang pernyataan penolakan, saya sudah komunikasi khusus dengan Pak Ketum. Kalau yang memberi informasi itu salah, berarti saya juga pendeta Markus salah memberi informasi. Tapi orang yang memberi informasi bukan orang sembarangan. Pak Ketum juga bukan orang sembarangan. Tidak menentukan sikap itu benar. Ya, mungkin baterainya mati ya. Yang ketiga, izinkan kami 47 nama pendeta yang tercatat dalam dokumen DPK itu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga gereja Toraja Mamasa, kepada semua pimpinan gereja di semua tingkatan. Kami sadar kami melanggar etika kependetaan, tapi kami juga punya dasar dan alasan. Entah orang mengatakan itu pembelaan atau itu kebenaran, itu masing-masing punya hak untuk menafsirkannya. Jadi kata penolakan yang kami garis bawahi bukan kata tidak memberi dukungan, tetapi penolakan. Jadi betul yang Pak Ketum sampaikan, reaksi daripada pendeta ini adalah bentuk perlawanan terhadap kata penolakan itu dengan memberikan dukungan kepada orang di luar gereja. Dari awal kami sepakat, ini gerakan silent, tidak boleh ada yang tahu selain kita. Dan itu benar. Orang yang kami dukung pun kami tidak beritahu. Kami tidak pernah beritahu. Informasi yang menyebar di media sosial juga itu tidak tepat. Bukan 47 pendeta Bapak Ibu, tetapi 52 pendeta yang bertanda-tanda. Ada teman-teman kami yang keluar dari grup merasa tidak ada tanda tangan dan namanya di sana, tetapi kami punya dokumen. Kami menyayangkan tindakan dari ketua forum kami yang ceroboh, dan itu membuat kita bergumul. Tapi kita sudah sepakat, kita menghayati pergumulan ini sebagai cara Tuhan untuk mempertemukan kita dan berdiskusi di sini dari hati ke hati. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Kalau pimpinan diskusi teman-teman, saya persilakan menilai. Ya, jadi baik. Kenapa Pak Pendeta Markus harus duluan? Karena Pak Pendeta Markus ini yang memberikan kepada Pak Depasari, kemudian Pak Depasari memberikan kepada Yelmi ya kepada Cornelius berikan kepada Yelmi yang notabene adalah ketua GMKI. Nah, kenapa mesti ada petisi itu? Dengan kekisruan pada masa pencalonan PD, sehingga dengan kekisruan itu membuat teman-teman juga pendeta yang ada di Mamasa, karena saya di Purwadi, merasakan bahwa
sepertinya BPMS ini mendukung salah satu dari calon PDIP. Kemudian itu berkembang benar-benar menjadi sebuah isu yang tidak dapat lagi dipungkiri, bahwa tokoh-tokoh gereja itu sangat mendukung pada salah satu dari ini. Terlebih khusus saya harus menyebut namanya adalah Muhammad Subuh. Nah, berkembang dengan cara seperti itu, sehingga dengan kegelisahan itu mulailah kami saling menelpon satu yang lain. Kira-kira bagaimana kita menanggapi tentang cara ini? Sehingga itu memang tadi itu bukan tim, tetapi kami ambil kesempatan 9 orang itu untuk langsung menjumpai BPMS. Pertanyaan kami adalah begini, apakah benar bahwa BPMS ini, maaf kalau memang namanya kita buka-bukaan, terpaksa kita buka-bukaan, ya, apakah benar bahwa BPMS ini telah mendukung salah satu dari calon itu, yaitu Muhammad Subuh? Nah, ini pertanyaan yang kami menulis sampai jam 2 karena beberapa gelombang yang pada saat itu yang hadir itu belum hadir Pak Ketum, dan ini karena sementara pimpinan waktu itu dan kami datang. Nah, setelah Pak Ketum datang itu sudah jam 1 kira-kira, dan kami memang belum makan, dan kami dipesankan makanan sambil bicara. Dan kesimpulan yang disampaikan oleh Ketum pada saat itu, ini saya harus sampaikan. Ketum katakan seperti ini adalah innal layamwai, anak kami bisa disifat ulasa. Dan apalagi masih ada janjinya yang akan dilaksanakan. Ini kita harus katakan, dan ini yang membuat kami untuk untuk membuat forum itu. Kami pulang sehingga forum itu ada, dan kami awalnya Bapak dan Ibu itu kami namakan menjadi forum forum diskusi dan pergerakan pendeta gereja terhormat. Nah, dulu saya itu. Nah, tetapi setelah kami mulai itu menggabung beberapa teman dan dengan keprihatinan yang ada, setelah pertemuan pendeta di Pangandaran, ya, kemudian forum itu kami dikritisi. Bagi kami tidak ada masalah, supaya tidak pakai gereja Toraja kami ubah menjadi forum diskusi dan pergerakan pelayan Tuhan. Kami tidak pakai gitu. Dan dari situlah Bapak dan Ibu, munculnya petisi ini adalah benar-benar untuk membuka dari kebijakan-kebijakan yang menurut kami ini tidak relevan terjadi di gereja Toraja Masa. Nah, dari apa yang kami lakukan itu adalah sebenarnya adalah, dan memang benar bahwa kami tidak pernah konfirmasi dengan Yakub Solo, tidak pernah, karena bagi kami untuk apa? Nah, sehingga benarlah kalau dikatakan bahwa memang Pak Yakub Solo tidak tahu, benar dia tidak tahu, karena memang tidak pernah kami konfirmasi pada beliau. Dan kami lakukan itu dengan ini, kemudian salah seorang yang kami sebut sebagai anak Tuhan, yang kebetulan punya koneksi yang ada di kementerian, dan anak Tuhan ini yang membuat tanda tangan itu ke kementerian. Kami tidak tahu apakah ada pengaruhnya sampai Yakub Solo itu bisa dulu. Kami tidak persoalkan apakah ada pengaruhnya atau tidak.
Tetapi yang ini yang memunculkan dari semuanya ini adalah kekisruhan yang membuatkan, karena itu bagi kami tidak pernah menyesal untuk bertanda tangan terhadap hal itu. Dan kalau memang dengan cara seperti itu ternyata kami harus disanksi, bagi kami tidak ada masalah. Nah, dari itu yang dengan buka-bukaan ini, apa boleh buat terpaksa kita buka-bukaan dengan cara seperti itu supaya tidak ada yang jadi itulah sehingga kami baik yang ada di Mamuju, yang ada di Makassar, dan saya yang ada di Purwani, itu kami membuat petisi itu dengan satu alasan. Kami harus mengatakan bahwa di balik daripada keadaan yang ada di Mamasa ini benar-benar perlu untuk disikapi. Karena itu kami bersyukur, pribadi saya sangat bersyukur dengan tanda tangan itu, karena tidak akan seperti ini kalau tidak kita akan buka. Nah, waktu itu klasis saya dari klasis Purwani juga sangat menyikapi terhadap hal itu. Dan kalau kami dibully di jemaat itu tidak apa-apa, karena kami sangat pahami mereka tidak tahu kenapa petisi itu bisa muncul. Silakan, dan itu yang boleh kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. BPMS sebagai pimpinan percakapan ini yang kami hormati, orang-orang tua kami, Dewan Pertimbangan Sinode dan pimpinan pendeta yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua-Ketua BPMA, Ketua BPMJ dan pengurus teritorial kita sinodal yang kami hormati. Pertama-tama saya berterima kasih kepada BPMS GTN memberi kesempatan untuk berbicara sekaligus mengundang dalam kapasitas sebagai Ketua BPMJ. Satu hal yang kami mau sampaikan sebagai catatan kritis adalah ke depan sistem dan tatanan pergereja kita ini perlu terus dievaluasi, karena pertemuan ini sebenarnya tidak punya legal standing. Tapi mohon maaf, saya mengatakan itu. Saya hadir karena saya menghargai gereja Purwani Mamasa, saya menghargai orang tua saya di BPMS GTN, sehingga saya hadir. Mari kita memeriksa sistem bergereja kita, aturan gereja kita. Kalau ada masalah-masalah yang sangat prinsip, di tata gereja kita itu jelas ada rapat khusus yang dihadiri oleh semua anggota majelis sinode, sehingga percakapan-percakapan yang sebenarnya sangat rahasia seperti ini diselesaikan di dalam internal majelis sinode. Kembali ke tata gereja kita. Tapi tidak apa-apa, kita bersyukur karena ini juga rencana Tuhan untuk menyelamatkan gereja ini. Yang kedua, saya menyesal bahwa inti percakapan ini adalah, inti masalah menurut BPMS adalah tentang petisi yang dibuat oleh GMKI, di mana ada nama-nama dan tanda tangan pendeta termasuk kami dicabut. Kalau itu inti persoalan, kenapa bukan 47 pendeta dan GMKI yang diundang? Ada apa dengan itu? Ini pertanyaan kritis. Membuat BPMS tabe, teman-temanku. Di pasar poin itu kami 47 pendeta itu, agak bukan apa-apa. Saya tidak tahu. Tapi syukur Pak Ketua satu menjelaskan tadi bahwa itu sudah dianalisis. Tapi ini sangat prinsip. 47 orang yang buat masalah kenapa tidak diundang? Di Bapak Maudio ini deh, tidak diadili. Bagaimana yang salah? Iya, itu prinsip. Lalu yang ketiga, ini sudah lebih pertama, seperti yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa inti munculnya petisi itu adalah reaksi spontanitas kami pendeta yang turut menggumuli persoalan-persoalan gereja dan juga masyarakat. Kami melihat bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab gereja. Kami mohon maaf, apa yang kami lakukan itu pasti oleh sebagian kita mengatakan bahwa itu sebuah pelanggaran kode etik. Teman saya tadi berbicara, kami siap dikenakan sanksi jika benar setelah diperiksa ada pelanggaran aturan kependetaan
atau tata dasar tata rumah tangga. Tapi ingat, tadi saya mendengar Pak Wakil Sekretaris mengatakan pendeta Kakanda kami pendeta DP Madika akan dikenakan sanksi tertib gereja, periksa aturan gereja yang mengatur itu. Jangan sampai kita melakukan di sini tidak melalui mekanisme di dalam tata gereja atau mekanisme di dalam aturan pendeta. Baca baik-baik supaya pemberlakuan sanksi itu tidak menimbulkan masalah baru. Itu catatan kami, bapak-bapak, mohon maaf orang tua kami tidak menggurui, tapi itu catatan-catatan kritis. Lalu yang berikut, saya mengapresiasi penjelasan Pak Ketum. Sekalipun dalam penjelasannya minta maaf ini Pak Ketum, orang tua kami menerima bandaran dan kami mengakui itu. Teman-teman tadi sudah mengakui kalau itu pokok persoalan yang dibicarakan hari ini, hanya agenda itu, oke dipasangkan. Apakah hanya itu persoalan-persoalan yang sangat prinsip PGDM? Tapi janganlah dikembangkan itu, cukuplah kami yang jadi pokok pembicaraan. Terima kasih Pak Ketum sudah terbuka mengatakan itu. Dan bagi saya sudah ada kesesuaian. Alasan kami datang berdiskusi dan Pak Ketum juga dengan jujur mengatakan tadi bahwa dia mendukung calon yang lain di luar dari KDP. Itu yang kami protes. Tapi terima kasih penutup dari pernyataan Pak Ketum bahwa dia juga mengakui kesalahan, kelemahan dan kekurangan. Lebih-lebih kami tulisannya akar masalah, munculnya masalah. Kami menyadari itu juga. Kami kasihan kepada kakanda kami yang saya anggap sebagai saudara saya sendiri, Pak Depasari. Ya, kami sedih karena di dalam pergumulan ini hamba Tuhan mengalami musibah melalui anak dan saudaranya, istri. Jadi bagi kami, saya kira sudah jelas latar belakang munculnya petisi yang dibuat oleh GMKI. Kami tidak pernah membuat petisi mencabut dokumen. Yang membuat petisi itu adalah GMKI. Yang kami buat adalah teman-teman kami mengumpulkan tanda tangan untuk mendukung Pak Solo. Lalu kemudian muncul petisi mencabut, itu bukan kami yang buat. Demikian tambahan kami. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar, yang tidak etis. Terima kasih. Tinggal memperjelas lagi sedikit apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami. Intinya pengumpulan tanda tangan kami itu adalah bagian dari keprihatinan kami. Tetapi kemudian keprihatinan ini kami tidak segera lakukan tanpa cross check ke orang tua kami sebagai ketua waktu itu. Dan setelah kami sampai di Pak Ketua, seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, itu yang kemudian membuat kami tidak mesti mengatakan apa yang berkembang di masyarakat bahwa seolah-olah gereja itu menolak kadernya untuk hal ini. Saya kira ini saja yang saya bisa tambahkan tadi teman-teman. Terima kasih. Iya. Tinggal sedikit Pak Satu. Karena itu kami mohon bahwa untuk ketua kami forum ini yang lalu untuk Pak DP Madika, kalau mau disanksi karena bertanda tangan, sanksikan semua. Itu harus kita dulu katakan. Persoalan mengenai dia ambil tanda tangan itu dan dia itu persoalan hukum. Itu harus jelas. Karena persoalan mengenai bertanda tangannya pendeta Depasari, maka itu berarti juga bahwa kami yang 52 orang itu termasuk Pak Ketua 2 harus disanksi. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak pendeta yang sudah berbicara dengan informasi. Saya kira dengan hormat. Ya,
bertanda atau dimasukkan namanya dalam surat petisi yang bawah. Ya, memang kita saat ini berada di dalam sebuah pergumulan. Secara rohani mari kita respon bahwa kalau hal ini terjadi, Tuhan izinkan terjadi, ini menjadi bahan perenungan, bahan evaluasi kita bersama. Karena rupanya apa yang terjadi ini sangat terkait juga dengan pemahaman dan tafsir dari sidang majelis klasis tahunan yang lalu. Dan ini akhirnya kembali juga kepada kita. Lalu kemudian bahwa kebesaran memang GTM sementara ini diuji. Tetapi dalam upaya menegakkan kebesaran GTM adalah ketika kita juga mampu keluar dari pergumulan ini secara baik. Saya kira ini akan kita pikirkan bersama dalam dialog. Baiklah bahwa di depan mata kita ada persoalan-persoalan tersebut. Tetapi yang akan penting tanggung jawab kita secara rohani adalah merespon persoalan ini secara baik, secara rohani, secara beriman, sehingga tidak mengganggu apa yang menjadi misi gereja kita untuk mandiri dan misioner. Terima kasih kepada teman-teman pendeta yang sudah menyampaikan, bahkan ada klarifikasi ternyata bukan 47 tetapi 52 orang pendeta. Dan hal-hal yang disampaikan tadi juga tentunya akan menjadi bagian dari kita lanjut PPMS GTM, khususnya terkait dengan kode etik pendetaan yang sekira itu nanti akan ditindaklanjuti. Baik Bapak Ibu, Bapak tadi sangat kita sudah masuk melangkah kepada dialog kita, karena kalau selalu ada masukan lagi akhirnya kita mengurangi waktu kita. Kita lanjut ya Bapak Ibu, yang akan mengurangi rasa hormat. Ya, kita semua akan berbicara nanti. Ya, jadi kita semua akan nanti izinkan Salpo. Jadi waktu maksimal 4 menit Pak. Di atas lebih bagus. Saya tidak akan dimimbar. Shalom. Terima kasih dari Klasis Kepala Satoko yang saya kasihi, para pengurus PPMS, DPS, PPP, semua pendeta, Bapak Ibu, penatua diaken. Pertama, menyikapi apa yang terjadi, penjelasan kami seperti ini. Pertama, yang ke-1, yang kami pahami bahwa pendeta adalah tomandai pegerana umat. Tomandai pegerana umat. Sehingga dengan kejadian seperti ini, mohon maaf, bukan menghakimi, hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Ternyata mendengarkan penjelasan dari sinode sampai di 50 sekian pendeta, ternyata salah tek bahwa salah tek bahwa lagu pertama bahasa Indonesia salah melangkah. Coba Pak, tata dasar tata rumah tangga sangat jelas. Tugas pendeta, penatua dan diaken. Ada dalam tugas pendeta mengatakan memberikan hukuman. Dia hanya memberikan pelayanan, baptisan, sakramen, dan mendampingi pejabat yang akan dilantik. Itu tugas pendeta. Tapi tidak ada mengatakan bahwa bisa memberikan dukungan untuk mendukung dalam hal pemerintahan. Tidak ada. Walaupun tunggu dulu, dalam sidang tahunan jelas, termasuk di Bandung karena saya pimpinan sidang, tapi tidak ada menyinggung PJP yang kita bahas 2024. Sehingga poin pertama mengatakan, mulai dari sinode kami lakukan panita salah tekak wahide, dan kami minta karena sudah menyampaikan permohonan maaf, kami dari Balko menyatakan ini pengalaman jangan diulangi lagi. Yang kedua, ya apa boleh buat,
Pak Pendeta Matius dan kawan-kawan, permohonan kami karena salah TK yang Anda kami dimaafkan begini. Lalu papia pernyataan nomor tanda tangan permohonan maaf. Tunggu dulu Pak, hak saya bicara. Ya belum Pak, belum hak saya bicara. Sehingga bisa lebih clear ke jemaat tentang ini. Satu hal lagi yang saya mau sampaikan bahwa SKPJ Bupati yang sekarang Pak, kita sementara ikut di sini setelah kita dengar pembacaan itu ditetapkan tanggal 13 Desember. Mari kita tambah hasilnya sudah ada sekarang Jakarta 13 Desember penetapan PJ Bupati yang ada sekarang. Dan saya mendampingi beliau Pak Dr. Ebon Solom ke Sinode 2 kali ke Sinode, 1 kali ke kantor DPMS. Kita bahas di sini ternyata SK sudah terbit di Jakarta, sehingga kesimpulan kami dari Klasis Kepala Satoko dan masih akan berbicara di rapat Ketua BPMJ sebentar bahwa karena ini kejadian sudah terjadi, ya kita berharap jangan diulangi, masuk dalam ranah dukung-mendukung supaya keutuhan gereja kita tetap utuh dalam lingkup gereja Toraja Mamasa. Yang paling terakhir yang mengusulkan sidang istimewa, kami tidak setuju. Dalam tata dasar tata rumah tangga pasal 33 itu sangat jelas bagaimana mekanisme mengambil untuk memutuskan ada sidang istimewa yang dilakukan di tingkat gereja Toraja Mamasa. Sehingga sekali lagi kami tidak setuju ada bahasa sidang istimewa, apalagi yang beredar lagi informasi di WA Group yang menjustis seseorang untuk mundur paling lambat tanggal 20, kalau tidak kami begini tahun daya dia akan bebawa alik ya. Hentikan memberikan komunikasi yang bisa membuat provokator di tingkat jemaat. Karena kita konde media sosial yang membuat kita rancu. Media sosial kita memperandakan kita sehingga kita ada pertemuan seperti ini. Sehingga mohon maaf kepada Bapak Ibu Pendeta yang bertanda tangan, ya mohon maaf ya salah TK sapo apa boleh buat karena sudah terjadi baik mendukung maupun mencabut dukungan. Mohon maaf saya mengatakan salah TK, tapi ini demi untuk kebaikan dan jangan diulang lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua 1. Ya, terima kasih. Kesempatan ini kami dari Klasis Kepala Pemuka 1 dengan mendengarkan dari awal tentang pertemuan kita pada saat ini, tentunya pada dasarnya bahwa kami sepakat apa yang telah disampaikan oleh Klasis bahwa Santoko dalam hal ini Sinapa atau Matua ya salah TK tahu utamanya yang terlibat dalam hal ini, sehingga kami dari Klasis Kepala Pemuka 1 memang selama ini juga bagian daripada hal seperti ini membingungkan bagi kami, sehingga dalam hal ini bagian daripada pernyataan kami dari Klasis Kepala Pemuka 1 bahwa apa yang telah terjadi ini menjadi pelajaran kita ke depan, dan kami sangat mengharapkan kepada orang tua mulai dari tingkat sinode bahkan semua pelayan Tuhan di gereja Toraja Mamasa ke depan ini menjadi pelajaran kita, dan kami sangat mengharapkan istilah dukung-mendukung, apakah kita mendukung atau tidak mendukung dalam hal ini, supaya gereja Toraja Mamasa mulai dari tingkat sinode supaya hal ini jangan dilakukan ke depan. Ini demi keutuhan gereja Toraja Mamasa ke depan. Kemudian yang berikut sama dengan Klasis Kepala Satoko, bahwa kami dari Klasis Kepala Pemuka dalam hal ini Klasis Kepala Pemuka 1, kami juga menyatakan bahwa kami tidak setuju kalau dilaksanakan yang ada yang namanya sidang istimewa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi setelah kita mendengarkan klarifikasi dari pada pengertian majelis sinode dan juga oleh perwakilan
pendeta yang telah bertanda tangan, maka kesimpulan kami bahwa telah menyampaikan permohonan maaf semua, dan menurut saya bahwa itu adalah hal yang sangat luar biasa. Pertemuan ini adalah pertemuan gerejawi, dan kehadiran kita sebagai hamba-hamba Tuhan tentunya menganggapnya adalah pertemuan gerejawi. Karena itu, hanya yang kami minta kepada Pak Ketua Umum, apa yang telah disampaikan setelah klarifikasi, supaya dikirim ke kelas kepala desa dan kami bacakan di seluruh jemaat di wilayah Belahan kelas kepala desa. Kemudian yang berikut, untuk sidang istimewa kami juga tetap tidak terima. Kita tunggu sidang istimewa tahun 2026 yang akan datang. Terima kasih. Pak, kesimpulan dari pertemuan kita ini adalah prihatin. Kenapa saya katakan prihatin? Aka kuita dagenai, Pak bahasa masa tahu. Saling membuka aib. Ini yang sangat parah. Jadi kedepannya ini yang kami sudah dari kelas sekolah menyampaikan bahwa data boleh susina. Apalagi di kuat setiap di bawah. Kemudian yang kedua, kami juga dari kelas sekolah menyampaikan bahwa menyampaikan kepada semua pengurus PTN untuk fokus pada pelayanan. Saya dengar tadi ada rekomendasi, apakah diatur itu rekomendasi kalau ada mau minta ini, minta itu. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan bahwa gunakanlah jabatan itu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Itulah gunakanlah jabatan kita untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan jemaat CGT. Ya, ini yang kita harus jaga bersama. Marwah kita itu kita harus jaga. Ya, ini yang kami sampaikan. Dan mengenai sidang istimewa itu tergantung kepada kita semua, tapi pada dasarnya kita harus ikuti aturan yang ada. Saya kira yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak dari kelas sekolah. Berikutnya kepada kelas tahun kedua. Di atas kesempatan ini yang saya hormati pengurus BPM SGTN, yang saya hormati, saya banggakan seluruh pendeta Gereja Toraja Mamasa, yang saya hormati, saya banggakan segenap rekan-rekan ketua BPMK, rekan-rekan ketua BPMJ Gereja Toraja Mamasa. Lama pasatan kau manianna kiranya ini Pak Pulolona umula penjelasannya kira-kira tadi betul-betul angena susi pengurus DPRS, susi para pendeta. Saya atas nama ketua BPMK kelas dan kedua Bapak di Penawang, maka Bapak di Penawang kuaka indeks topeta satu PR 3 dini amalah itu dia ini kasih. Saya prihatin. Itu yang pertama. Kama bagaimana kedua umula penjelasan pengurus dan semua berbicara masalah kedua dengan masalah wanalenda gaul masalah di dalam kepala pasangan. Kemudian yang ketiga, dengan bahasa wanalenda gaul masalah ini telah dipakai ya batu mapipa. Kemudian yang berikutnya GPN SGTN lama panjang boleh lama sibuk. Kemudian yang berikutnya kami dari kelas stand kedua menolak dengan tegas sidang istimewa yang jika saudara-saudara ada yang menginginkan seperti itu. Karena menurut kami sidang istimewa tidak akan menyelesaikan persoalan ini tanpa dialog seperti ini. Sekian kurang lebihnya kami mohon dimaafkan dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Ketua BPMJ Jemaat Syurga Naroka 1 kelas Tamalati. Mendengar pembicara sebelumnya, saya sependapat dan singkat dari kami untuk isu adanya sidang istimewa, kami dari Kasramati tidak setuju karena ya Anda malah siapa di negara yang apa. Jadi pengalaman masa lalu ya jadi pembelajaran untuk menata pelayanan di lingkup gereja pelayanan masa yang lebih baik. Ini dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua dan yakin yang saya hormati. Saya singkat saja bahwa seperti yang disampaikan teman-teman tadi tentang sidang istimewa, kami dari Senegal Satu tidak setuju. Kenapa? Karena itu akan memboroskan waktu saja. Alasan kami begini. Yang menjadi persoalan di sini ialah kita arahkan pada BPMS dan 52 pendeta. Menurut saya, BPMS dan 52 pendeta ini hanyalah korban. Dikorbankan oleh siapa? Dikorbankan keputusan kita di Salua dan Baru. Makanya di Baru memang saya tidak setuju kalau gereja ini kita bawa untuk terlibat politik. Pengalaman selama 100 tahun kita bergereja aman-aman saja. Kenapa? Karena kita selalu tuntut bahwa gereja secara lembaga dibawa ke ranah politik. Nah, karena itu kami hanya mengusulkan dari Sidang Satu, marilah di sidang tahunan 2024 ini kita tinjau atau evaluasi kembali keputusan itu supaya kita tutup kembali gereja secara lembaga dibawa ke ranah politik. Sebab itulah akar masalahnya. Saya pikir sampai di sini saja, Pak. Terima kasih. Iya, banyak terima kasih, Pak. Terima kasih atas kesempatan ini, selamat siang bagi kita semua. Dan kami lagi sudah kembali keluar setelah beredar surat dari undangan dari BPSDM mengenai masalah ini. Terus terang banyak jemaat kami yang bertanya bagaimana sikap kita untuk kelas sidang nomor 2. Sehingga kami dari BPMK menjawab bahwa nanti dalam pertemuan kita mendengarkan penyampaian dari BPS dan beberapa pendeta. Karena jangan kita langsung percaya kepada media sosial. Tapi setelah kami mendengarkan penyampaian dari banyak dari BPS dan beberapa pendeta, ya kami ambil kesimpulan bahwa kejadian ini mungkin salah percaya kami sudah termasuk rencana Tuhan. Karena ternyata diragi dengan Tuhan, ya semua banyak yang terlibat. Padahal dalam ajaran kita, dalam Alkitab dan aturan kita bahwa pemimpin gereja diharapkan untuk tidak berpolitik. Tapi ternyata diragi dengan Tuhan ya ada terlibat mulai dari BPS BPM sampai kepada beberapa pendeta. Sehingga ya ada yang alasannya karena kita ini gereja dan semua orang tua tidak ada lain cara lain ya Allah berikan ya. Mudah-mudahan di depan ini ya kita boleh bekerja melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kepercayaan yang diberikan kepada kita baik dari jemaat, dari kelas dan dari sinode. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Dengan sebelumnya yang kami hormati para pendeta, ketua BPSK, BPMJ, hamba Tuhan, penatua diaken. Mencermati apa yang telah kita bicarakan pada siang hari ini, kami dari kelas sidang nomor 3, yang pertama sepakat dengan beberapa pembicara bahwa kami menyatakan menolak sidang istimewa
Yang kedua, mencermati kejadian yang ada saat ini. Kami sebagai Kalasida Kamar 3 menyatakan kalau boleh rekomendasi-rekomendasi yang sering dibuat kalau bisa dibicarakan dulu baru buat rekomendasi. Dan rekomendasi yang paling besar harganya menurut kami yang itu boleh kita lakukan ialah rekomendasi kepada Tuhan. Tidak usah rekomendasi kepada manusia. Rekomendasi kepada Tuhan di Pak Sambayang, maka nerok di wata dan maka taib tidak ada kesempatan. Jadi ini kami dari Kalasida Kamar 3 dengan segala lagi mohon dan terakhir harga mati keutuhan GTF. Mini seorang Kalasida Kamar 3 dan bahan ke GTF dianggap orang bisa soal kami. Ini pernyataan sikap kami bahwa kami tetap berdiri teguh di keutuhan GTF. Dan terakhir untuk pembangunan gedung kantor BPMS karena ini adalah konsultasi pelayanan GTF. Kalau menurut saya, saran kepada orang-orang tua saya yang ada di depan, usahakan selesaikan tahun ini. Maka dia tahu masih suka ini. Kalau perlu undang kita bicarakan khusus. Masa 50 kakak warga dalam satu jemaat mampu membangun gereja dengan harga 200 juta, masa ini gedung GTF puluhan ribu kakak sudah berapa tahun tidak selesai. Kalau perlu buatkan panitia khusus pembangunan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada pimpinan beberapa kesempatan ini. Saya hormati orang tua segenap orang tua dari BPMS, para ketua BPK dan ketua-ketua BPJ sejajar yang boleh ada pada kesempatan ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini, izinkan saya membaca Alkitab dari Yohanes. Dari saya mohon menghargai pendapat baik. Tidak selamanya seorang ketua BPK berani baik dari saya. Mohon disimak dengan baik. Dari Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Dan ketika mereka dari sebenarnya bertanya kepada, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan. Lalu ia membungkuk dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengarkan kata itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang dari diri dengan perempuan itu yang tetap di depan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau. Jawabnya, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Firman ini yang menginspirasi kelas Lembang Dasar dalam menyikapi persoalan yang terjadi di tengah-tengah gereja orang bermasuk. Pada prinsipnya bahwa kita pun manusia, tidak ada yang sempurna, termasuk ketua Kalasida Seleksa juga penuh dengan dosa. Oleh karena itu, menyikapi berapa yang disampaikan oleh segenap GTF dan segenap para yang melakukan tanda tangan petisi, saya sudah cermati lebih mendalam, dan hanya satu yang saya inginkan adalah marilah kita saling memaafkan. Selanjutnya, dengan kondisi yang ada ini, saya mengharapkan tidak ada hukuman kepada siapa-siapa, termasuk kepada 52 yang melakukan penandatangan itu. Tidak ada. Dan saya berharap dengan penuh kasih memohon kepada yang melaporkan
oknum-oknum yang ternyata menarik dukungannya kembali mohon dicabut di kepolisian. Ini nama baik gereja Toraja Mamasa. Selanjutnya, Klasis Lemsa tidak mendukung adanya sidang istimewa. Kemudian Klasis Lemsa tetap mendukung kepengurusan BPMS yang akan berakhir pada tahun 2026. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih dari Klasis Lemsa. Ya, berikutnya. Ya, tolong kita menghargai forum kita saat ini. Dalam hal apa, Pak? Kita fokus, Pak, ya, pada pokok pembicaraan kita, ya. Iya, kita lanjut, Bapak Ibu. Selanjutnya Klasis Basel. Kita semua yang hadir dalam forum ini, kami dari Klasis Basel Kadatuo akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, motivasi kehadiran kami di sini adalah demi keutuhan GTM. Yang kedua, persoalan yang terjadi di tengah-tengah GTM selama ini, sebelum mendengarkan penjelasan dari Bapak Ketua Umum dan pengurus sinode lainnya dan teman-teman pendeta, dalam hati kami bertanya, kenapa diorea? Kenapa diperangi? Tetapi dengan mendengarkan penjelasan tadi ini, kami dari Klasis Basel Kadatuo ingin menyampaikan pertama, bahwa apa yang terjadi selama ini, jadikanlah ini sebagai pengalaman yang berharga, supaya kita semua ini di dalam tubuh GTM ini tidak gaduh dan tidak ricuh seperti ini sampai sekarang. Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa ini hanya persoalan lantaran di tingkat pengurus Klasis yang tahu dan lain sebagainya, tetapi yang paling memprihatinkan adalah pendapat dan pandangan di jemaat-jemaat, anggota jemaat biasa di bawah sudah sampai ke akar di bawah, bahwa yang terjadi sekarang adalah seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Ketua, ada beberapa hal yang disanggah oleh teman-teman dari 9 orang yang mewakili 20 sekian yang bertanda-tanda. Dan karena itu, melalui kesempatan ini, kami dari Klasis BKT mengatakan kepada pengurus sinode, bagaimana membersihkan nama baik GTM yang terlanjur sudah menjadi bulan-bulanan di anggota jemaat paling bawah. Dan juga untuk kepada teman-teman pendeta yang bertanda-tangan, saya mau mengatakan, ya tidak terlalu sama juga mereka, karena ada keputusan sidang yang memberi mereka rumah. Dan karena itu, kalau toh itu menjadi ruang yang bisa munculkan kekisruhan di tubuh GTM, bagaimana caranya supaya itu bisa dianulir? Saya tidak mau berbicara di luar dari kapasitas yang pertemuan kita pada saat ini mau membentuk sidang ini, sidang itu, dan kami BKT belum sampai berbicara ke sana, karena jangan sampai masih ada hal yang perlu kita bicarakan dan belum terbuka dan terbongkar di dalam forum ini. Karena itu, yang paling terakhir, apalagi tadi ada yang mengatakan bahwa dengan kami kepada sahabat kami di Betara, ya yang kami juga kita pakai gua susi ini tentang sidang kita selanjutnya. Terakhir ketua akan sangat enak pembicara dari awal bahwa dengan salah tekad lalu dikumpulkan ini, ya bagaimana caranya supaya kalian bisa dipercaya lagi dan didengarkan oleh warga jemaat yang paling bawah. Kami malam ketemu ketua teori atasnya juga betulangnya sangat pandikan. Malam ini ketua teori merupakan kita. Sebab bagaimana dengan warga jemaat yang paling di bawah? Ini pekerjaan berat bagi sinode GTM untuk dikelirkan ini sampai di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Informasi kita akan istirahat makan siang bersama. Dan kita istirahat sampai jam 2. Kita kasih kesempatan setengah jam.